Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita mau belajar menulis notasi. Jadi di situ notasi ada dua, namanya notasi angka dan notasi balok. Nah, penulisan notasi angka biasanya hanya memakai simbol angka 1 sampai dengan 7. Jadi kalau dia nada do, simbolnya adalah angka 1, nada re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, dan si angka 7. Itu yang jadi simbol untuk notasi angka. Nah, tapi untuk pertemuan di saat ini, Ibu hanya akan mau menjelaskan lebih rinci lagi tentang notasi balok. Ya, jadi ini namanya notasi balok. Penulisan notasi balok itu harus pada yang namanya paranada. Nah, paranada ini berupa 5 garis dan 4 spasi. Jadi ini yang disebut dengan garis, ya, di atas 1, 2, 3, 4, 5. Spasinya adalah di tengah ini. Di antara 1 dan 2, di antara 2 dan 3, 3, 4. Itu adalah spasinya. Jadi spasinya ada 4, garisnya ada 5. Itu penulisan notasi balok. Nah, sementara dalam paranada itu ada yang namanya ruas birama. Jadi ruas birama itu antara garis birama pertama dan garis birama berikutnya. Nah, sementara yang ini namanya garis birama. Kalau yang ini itu namanya ruas birama. Dan dalam paranada ada juga yang namanya garis penutup. Jadi garis penutup itu biasanya dicantumkan di akhir lagu. Jadi kalau dalam notasi balok Anda perhatikan kalau ada seperti begini garisnya berarti lagu itu sudah berakhir. Karena garis penutup itu berada di akhir lagu. Ya. Nah, simbol not balok itu biasanya adalah bulatan, ada 3. Jadi namanya kepala not, kemudian ada tangkainya, ya, tangkai atau tiang biasanya disebut begitu, kemudian ada benderanya. Jadi ada 3, kepala not, tangkai atau tiang, kemudian ada benderanya. Nah, penulisan notasi balok dalam paranada ini ada syarat-syarat. Jika kepala not terletak di atas garis ketiga, jadi di atas garis ketiga Anda hitung mulai dari bawah 1, 2, 3. Di atas garis ketiga berarti tangkainya ini harus mengarah ke bawah. Ya, mengarah ke bawah. Jika dia dari garis pertama sampai garis ketiga, ya, garis pertama sampai di garis ketiga. Jadi garis ketiga itu pengecualian. Garis ketiga boleh tangkainya ke atas, boleh tangkainya ke bawah. Tapi untuk tangkai ke atas itu hanya dari garis pertama sampai pada spasi kedua. Di garis ketiga Anda bisa mencantumkan boleh garis tangkainya ke bawah, kemudian juga tangkainya ke atas. Itu bisa Anda cantumkan. Nah, sedangkan dalam not balok itu punya nilai-nilai. Nanti Ibu cari satu kali supaya Ibu akan jelaskan satu kali. Jadi ada nilai not. Entah itu dalam nilai not, kemudian ada juga tanda diam. Nah, kalau untuk not, 4 ketuk simbolnya memakai bentuk seperti ini. Jadi bulat lonjong, bulat telur, kemudian di dalamnya tidak ada arsiran. Berdiri sendiri, tidak ada tangkai. Itu jumlahnya 4 ketuk. Nah, kalau tanda diam Anda bisa lihat di atas, kepalanya menghadap ke bawah, bentuknya kotak, terletak di garis ke-4. Itu jumlahnya 4 ketuk. Nah, kalau 2 ketuk, garis ketiga untuk tanda diam, kepalanya menghadap ke atas. Sementara untuk ketukan, notnya itu bulat, tidak diarsir tapi pakai tangkai. Itu jumlahnya adalah 2 ketuk. Nah, untuk penulisan notasi angka, jadi kalau not balok seperti ini misalnya nadanya do. Kalau dia 4 ketuk, penulisannya beda dengan tanda diam. Kalau tanda diam itu 4 ketuk, berarti tanda diam ditulis dengan simbol 0. Kalau tanda diam 4 ketuk, berarti yang harus Anda tulis nolnya itu ada 4. Jadi harus ditulis 4 0.
Sementara kalau misalnya nadanya adalah nada do, jumlah ketukannya 4. Nah, supaya jumlahnya 4, maka yang harus Anda tulis di situ adalah angka 1 ditambah titik sejumlah 3 titik. Jadi 1 nada do, kemudian pakai titik, jumlahnya titik tersebut adalah 3 titik, menandakan bahwa nada do tersebut berjumlah 4 ketuk. Kalau dia do 2 ketuk, berarti Anda tulis angka 1 pakai titik 1, karena duanya itu ada di angka 1. Begitu juga di 4 ketuk. Begitu juga ketika ada tanda diam menggunakan 2 ketuk, berarti nolnya yang Anda isi adalah 0 sebanyak 2. Ya. Seperti itu. Kemudian ketika ada tanda diam 1 berarti 1 nolnya. Ketika tanda diam setengah berarti nolnya diisi pakai garis di atas. Kalau nadanya do itu setengah, berarti angka 1 pakai garis di atas, menandakan bahwa kalau satu bendera begini garisnya 1, ya, berarti cuma 1. Ketika ada 2 bendera berarti garisnya ada 2. Jadi ketika Anda mau menyalin notasi balok ke notasi angka atau notasi angka ke notasi balok, Anda perhatikan baik-baik gambar dari notasi balok tersebut atau nada dari not angka tersebut. Kalau dia sol tanpa ada titik, berarti sol itu jumlahnya adalah 1 ketuk. Kalau dia sol pakai titik, berarti jumlahnya 2 ketuk. Ketika disalin ke dalam notasi balok, berarti di garis kedua bulatan pakai tiang tanpa arsiran. Jadi seperti itu ya. Ibu harap Anda bisa mengerti. Nah, ketika Anda melihat atau menyalin notasi balok misalnya sol 1 ketuk, kemudian ada garis di atas, ini tetap jumlahnya 1 ketuk karena ini setengah-setengah. Ya, garis. Sama nilainya di sebelah juga. Dia pakai bendera, tapi jumlahnya seluruh ini adalah 1 ketuk. Kalau dia 2 ketuk, disalin sendiri-sendiri, ini 1 ketuk. Kemudian kalau dipakai garis, berarti ada 4 nada pakai 1 garis. Ya, seperti ini. Ini jumlahnya 2 ketuk. Sama dengan di bawah ini jumlahnya walaupun digaris semua 1 kali seperti ini, jumlahnya tetap 2 ketuk. Begitu juga kalau pakai bendera sendiri-sendiri seperti ini jumlahnya adalah 2 ketuk. Karena ini setengah-setengah ketuk jumlahnya ya. Bendera ini menandakan dia nilai not dari not tersebut itu adalah setengah ketuk. Ya, demikian untuk penjelasan tentang notasi balok. Walaupun nanti ke bawah ini ada tentang penjelasan tentang garis lengkung, tapi garis lengkung itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan ke Ibu lewat WA pribadinya Ibu. Tapi kalau sudah jelas, ya terima kasih karena Anda sudah mendengarkan materi di hari ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.